Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala SMP Negeri 7 Padang dalam hal bagaimana pimpinan sekolah mengambil keputusan yang mengandung nilai kebajikan terhadap peserta didik dan seluruh unsur di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini, Pak. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana Pak Taufik selaku Kepala SMP Negeri 7 Padang mengambil keputusan-keputusan yang mengandung kebijaksanaan di setiap keputusannya. Kita mulai pertanyaan pertama nih, Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah dan selama ini dilema apa yang Bapak hadapi? Terima kasih Pak Dev. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Pak Dev sudah sampai ke tahap ini, mudah-mudahan lancar sampai akhir dari kegiatan program guru penggerak. Saya juga merasa tersanjung sebagai mungkin salah satu objek atau narasumber dalam kegiatan wawancara Pak Dev. Baik, terkait dengan pertanyaan yang Pak Dev sampaikan, dilema-dilema dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, gitu ya Pak Dev? Ya. Sebenarnya untuk dilema atau persoalan yang ada di sekolah itu, setiap sekolah itu bermacam persoalan, tapi rata-rata ada mirip. Nah, seperti apa ketika kita mengambil keputusan terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di sekolah? Nanti lebih pas ketika kita mengambil keputusan itu pasti nanti akan muncul pro dan kontra. Nah, bagaimana seorang pimpinan mengambil sebuah keputusan, kontra itu bisa minimal. Nah, tentu nanti sebagai seorang pimpinan kita harus mengambil keputusan itu sebaik mungkin. Nah, di SMP 7 sendiri, saya selaku pimpinan, nah tentu ketika proses pengambilan keputusan itu tidak ujuk-ujuk langsung diambil, tergantung nanti yang diputuskan itu apa. Nah, saya harus pelajari dulu. Jadi saya pelajari dulu ide ini, ketika ada ide yang kita putuskan, itu harus disampaikan dulu kepada unsur pimpinan dulu. Dalam hal ini ada wakil kepala sekolah, ada koordinator PU. Nah, ketika ide ini sudah kita sampaikan, sudah seide, sudah bulat, baru kita sampaikan di forum yang lebih besar, mungkin dalam hal ini guru dan pegawainya. Ya. Nah, ketika itu disosialisasikan dengan tepat, kemudian disampaikan dengan baik, dengan data-data yang benar, maka ketika kita mengambil keputusan itu, insya Allah itu akan terjadi proses kontra yang minimal. Tapi ketika sebuah keputusan, ujuk-ujuk kita ambil tanpa ada sosialisasi, di sanalah proses kontra. Apalagi ketika keputusan itu menyangkut zona nyaman banyak hal. Nah, itulah nanti yang memunculkan persoalan di sekolah. Nah, dilema-dilema di sekolah misalnya terkait dengan, kalau kita ambil sebagai contoh ya Pak, ya, misal proses pembagian tugas guru, ada proses kedisiplinan, program-program yang ada di sekolah, itu semua butuh keputusan yang harus matang. Walaupun terkesan mungkin hanya rutinitas, tapi kalau tidak dengan tepat itu diputuskan akan memunculkan persoalan yang akan mencari yang menyebabkan ketidakstabilan di internal sekolah. Begitu kira-kira ya. Seperti jadi ada beberapa tahapan-tahapan yang Bapak coba terapkan sebelum keputusan diambil gitu ya. Kemudian Pak, bagaimana ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, ketika sesuatu harus diputuskan dan itu harus berpihak kebajikan terhadap dua belah pihak, baik di Bapaknya atau pihak yang Bapak putuskan begitu. Bagaimana kiat Bapak untuk itu? Betul. Jadi mungkin maksud Pak Dev, ketika kita mengambil keputusan, ada yang merasa diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Iya. Ada kelompok yang merasa untung ya, ada kelompok merasa rugi. Tapi bagaimana ketika kita mengambil keputusan, kedua kelompok ini merasa tidak dirugikan. Untung. Apa bagus. Jadi begini Pak Dev, ketika kita mengambil keputusan, pasti tidak akan 100% masuk. Pasti akan ada yang terganggu, pasti akan ada yang kontra dengan itu. Maka yang saya biasakan selaku pimpinan, ketika kita mengambil keputusan itu harus berbasis data. Ketika semua proses itu dilakukan dengan berbasis data, maka apapun itu, kontra itu bisa kita minimalkan. Tidak akan ada protes karena data kita sampaikan secara objektif. Tapi ketika ujuk-ujuk ada keputusan, tidak ada data segala macamnya, subjektivitas saja, di sanalah nanti proses akan muncul terhadap program atau keputusan yang kita buat. Maka selaku pimpinan, data itu sangat penting. Nah, ada satu quote yang sangat penting di dalam proses pengambilan keputusan. Kita harus fokus dengan tujuan. Di sekolah itu kita sudah ada visi misi dan tujuan. Fokus dengan tujuan, ikuti aturan, jangan pencitraan. Itu quote mungkin sangat cocok untuk seorang pemimpin. Karena ketika seorang pemimpin sibuk dengan proses pencitraan, maka dia akan tersandar dengan itu, lupa dengan visi misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi yang dipimpin. Begitu Pak. Terima kasih Pak.
Kemudian Pak, kalau bisa didiskusikan sedikit Pak, kira-kira seperti apa tantangan yang Bapak hadapi selama memimpin gitu Pak? Kalau khusus untuk di mungkin sampai hari ini saya sudah memimpin 2 sekolah, sebelumnya Iya. di SMP 35, Iya. kemudian di SMP 7 sendiri. Alhamdulillah kalau untuk di SMP 7 mungkin tidak terlalu banyak, hanya persoalan-persoalan yang katakanlah relatif kecil, misalnya ketidakdisiplinan. Iya. Nah itu biasanya kita harus cepat ambil tindakan hal-hal yang seperti itu gitu, karena proses disiplin ini kalau dibiarkan ini akan melebar ke yang lainnya. Nah itu kita panggil, kita sampaikan secara baik-baik. Sebenarnya kalau di tataran PNS kita sudah ada aturan sebenarnya ketika proses disiplin itu dilanggar gitu. Nah kita tinggal menjalankan itu. Cuman kadang-kadang memang kita lupa karena kesibukan segala macam itu. Ini sudah nampak ini melakukan pelanggaran, kita biarkan saja sehingga ini menular ke yang lain, menular lagi ke yang lain. Nah terjadilah proses yang tidak baik di dalam institusi yang kita pimpin. Begitu Pak. Jadi harus cepat kita tindak lanjuti. Cepat ya. Oke Pak, seperti yang sudah Bapak sampaikan juga tadi, bahwasanya dalam memutuskan sebuah perkara, kalau sebuah ada permasalahan yang harus diputuskan dari beberapa tahapan, kemudian langkah-langkah begitu ya Pak ya, yang tepat agar tidak merugikan beberapa pihak, artinya mengandung kebajikan untuk semua unsur atau elemen di sekolah ini. Kemudian Pak, tentu ada beberapa perkara Pak, selain Bapak harus merujuk pada tujuan visi misi sekolah dan data, tentu ada sesuatu perkara yang mesti Bapak putuskan dengan cepat gitu. Nah bagaimana kiat Bapak dalam hal ini? Ya kembali saya sampaikan tadi Pak Ded, memang banyak betul yang disampaikan Pak Ded. Kalau visi misi itu jelas ya, tertuang dalam dokumen sekolah, tapi ada kadang hal-hal yang di luar dari dokumen itu yang mesti kita putuskan. Betul. Nah kembali kita, jadi kita kan pernah belajar nih, kita tidak boleh mengambil keputusan itu hanya berdasarkan asumsi. Saya tidak mau seperti itu. Apapun itu kita harus berbasis data. Ketika berbasis asumsi, jatuhnya nanti subjektivitas. Tapi ketika berbasis data, itu objektivitas. Segala sesuatu yang berbasis data, orang tidak akan bisa mengubah itu karena datanya jelas. Maka keputusan-keputusan yang kita ambil berdasarkan data-data yang ada gitu. Bisa jadi misalnya ada sesuatu nih, persoalan pengaduan disebabkan A, tapi tidak ada data, hanya asumsi-asumsi saja. Nah itu tidak bisa kita jadikan pegangan pada. Maka saya selaku pimpinan selalu data sebagai pegangan. Dari data inilah nanti kita ambil keputusan yang tepat terhadap persoalan yang ada. Termasuk persoalan yang butuh tindakan preventif cepat pun tetap gitu. Iya, misalnya kayak keterlambatan tadi lah. Bisa jadi proses keterlambatan misal tidak disiplinnya padanya. Misalnya katakanlah si A ini terlambat, tapi saya belum melihat data dia terlambat itu, hanya misalnya pengaduan dari seseorang. Nah kebetulan yang saya lihat si A ini tidak ada terlambat, tidak melakukan proses tidak disiplin. Nah itu tidak bisa sebagai data, tapi ketika ada data tercatat hari ini dia segini, nah itu bisa kita jadikan data. Kita ambil keputusan berdasarkan data tadi. Jika hanya omongan, asumsi, tidak bisa kita jadikan pegangan. Kemudian Pak, sejauh ini pihak-pihak apa saja yang membantu Bapak gitu dalam memutuskan suatu kebijakan agar kebijakan Bapak tadi itu betul-betul berbasis data dan sesuai dengan prosedurnya gitu. Iya betul. Yang pasti tentu kalau kita selaku kepala sekolah, pembantu terdekat kita tentu waktu dan KPU, koordinator KPU. Nah setelah ketika ini bulan, baru kita masuk ke tataran guru dan pegawai Forum Indonesia. Ya yang paling dekat ya unsur pimpinan. Karena mungkin Pak Ded karena ini sudah di forum penggerak, goalnya nanti akan jadi seorang kepala sekolah juga. Wakil ini adalah perpanjangan tangan kita, tangan kanan kita. Jadi apapun itu ide dari kita segala macam yang akan menjalankan mereka. Jadi ketika mereka ini sudah tidak bertentangan dengan ide yang kita sampaikan, kita akan bisa jalan. Maka mereka itulah pembantu kita terutama yang menguatkan ide-ide yang kita sampaikan, yang menguatkan keputusan yang akan kita ambil. Jadi mereka itu dulu yang kita sampaikan. Kalau sudah bulat, baru kita bawa ke forum yang lebih besar. Gitu kan. Menarik sekali Pak, apalagi tadi quotes yang Bapak berikan sebagai pemimpin fokuslah pada tujuan, bukan fokus pada pencitraan gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, itu kan pesan Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini. Pesan Bapak kepada guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas apa ini Pak, biar mereka juga mampu para guru-guru hebat SP7 Padang ini
mampu juga mengambil kebijakan-kebijakan dalam kelasnya terbaik, tidak merugikan anak dan guru pun tidak rugi. Pesan Bapak apa? Betul. Jadi di era sekarang ini pada mungkin sangat berbeda ketika kita sekolah dulu ya. Jadi sekarang itu sangat banyak tuntutan, apalagi dengan program guru penggerak, bagaimana seorang guru mampu menciptakan proses belajar itu berorientasi pada peserta didik. Tidak lagi hanya teacher center, semuanya dari guru, tapi bagaimana guru-guru kita ini bisa menciptakan pembelajaran yang asik, interaktif, menyenangkan, semuanya berpusat kepada peserta didik. Nah tentu ini dengan metode-metode pendekatan-pendekatan yang bervariasi, maka guru-guru harus terus menggali model-model pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum sekarang, kurikulum merdeka ini. Nah kalau tidak mereka akan tertinggal. Kemudian ikuti semua kegiatan-kegiatan yang terbaru yang diadakan oleh kementerian. Kadang mungkin Pak Des sendiri pernah dengar di lapangan teman-teman kita ketika ada program diluncurkan oleh pemerintah, kita sudah negatif duluan. Otomatis ya. Iya. Apa nanti tidak boleh seperti itu. Ketika kita berpikir seperti itu, maka kita akan tertinggal terus. Kapan kita mau akan memperbarui itu? Maka apapun itu, siapapun yang mengerjakan, jelas itu legal adalah negara kita. Ikuti. Maka kita akan terus memperbarui diri. Maka insya Allah kita akan menjadi guru-guru yang baik, guru-guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, disukai peserta didik, berpusat pada peserta. Baik, terima kasih banyak Pak. Demikianlah bincang-bincang kita ya Pak ya, berkenaan dengan bagaimana cara pemimpin sekolah mengambil keputusan yang berbasis kebajikan. Ya, Terima kasih Pak luar biasa inspirasinya hari ini. Selamat. Terima kasih. Guru hebat, demikianlah hasil wawancara kita bersama Bapak Taufik Hendra MPD, Kepala SMP Negeri 7 Padang. Beliau berusaha sejauh ini mengambil keputusan yang bijaksana, mengandung unsur kebajikan, bertanggung jawab, tentu saja berpihak kepada murid. Demikian hasil wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Guru hebat, saat ini saya berada di SMP Negeri 1 Padang, mewawancarai Kepala SMP Negeri 1 Padang perihal kebijakan yang berpihak kepada kebajikan. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dewi Anggreni MPD, Kepala SMP Negeri 1 Padang. Bu Dewi, sehat Ibu? Alhamdulillah. Kalau sedikit ya Ibu ya, berbicara tentang bagaimana Bu Dewi sebagai Kepala SMP Negeri 1 Padang, sebagai pimpinan di sini mengambil kebijakan-kebijakan terbaik di sekolah ini. Yang pertama Ibu, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan-permasalahan di SMP 1 Padang dan dilema apa yang Ibu hadapi? Ya, terima kasih Pak Dep. Mungkin untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah ini, kita sebagai kepala sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita dibantu oleh tim seperti wakil kepala sekolah, BK dan sebagainya. Pokoknya yang stakeholder yang ada di sekolah. Jadi berdasarkan catatan dari stakeholder yang ada di sekolah, kita bisa mengidentifikasi masalahnya. Terus nanti kita diskusikan secara bersama-sama, karena untuk memutuskan sesuatu itu memang perlu musyawarah. Jadi ada beberapa prosedur yang dilewati gitu ya. Kemudian Ibu, adakah dilema yang Ibu hadapi selama ini begitu? Ketika ada dua keputusan yang akan diambil, terus satu keputusan pihak ini yang akan diambil, ternyata pihak lain pula yang merasa dirugikan seperti itu, apakah Ibu pernah merasakan itu? Atau? Dilema pasti ada. Iya. Pasti. Di setiap sekolah kita temukan dilema pasti ada. Tapi untuk memutuskan ini kan ada juga baiknya, ini juga ada baiknya. Maka kita mengambil keputusan itu berdasarkan mana yang paling banyak untuk kebajikan yang banyak. Itu aja kita mengambil keputusan yang baik. Oke, selama memimpin hal-hal tersebut sudah Ibu implementasikan begitu ya Bu ya. Kemudian pertimbangan bagaimana kebajikan terbanyak untuk kebersamaan begitu ya. Nah, ketika sesuatu hal yang mesti Ibu putuskan secara cepat gitu ya, mungkin tindakan preventif, terkadang apakah prosedur itu terlalui atau bagaimana Ibu? Kadang ada hal-hal masalah-masalah yang harus cepat diambil, ditangani gitu, yang harus cepat diputuskan. Bagaimana Ibu melakukannya? Tidak setiap masalah kita tangani dengan secara bersama-sama. Jadi ada beberapa masalah yang perlu langsung penanganan kepala sekolah. Jadi kita langsung mengambil tindakan
langsung memberi tindakan preventif. Seperti misalnya ada sedikit dari orang masyarakat luar yang menyatakan seperti ini, maka kita tidak butuh nanti diskusi yang lebih awal dengan beberapa stakeholder yang ada. Ini sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan, ya. Tapi tetap harus mengandung kebijakan yang tentang kebajikan bersama. Nah, ini Ibu kemudian ketika Bu Dewi mengambil sebuah keputusan tadi, kata Bu Dewi, tentu kita lihat mana sisi terbaik-terbaiknya, kemudian tentu sesuai data ya, sesuai data dan pemeriksaan bersama. Ketika Ibu melakukan sesuatu, tentu ada mungkin begitu ada pihak-pihak yang merasa tidak senang begitu Bu. Nah, menyikapi hal ini bagaimana cara Ibu sebagai pemimpin sekolah menyikapinya Ibu? Ada beberapa mungkin keputusan-keputusan kita itu yang tidak membuat orang nyaman. Tapi bagaimana kita menekankan kepada orang tersebut bahwa setiap sesuatu itu jangan dipandang kekurangan, tapi pandanglah kelebihan dari keputusan-keputusan itu. Jadi kalau kita memandang kekurangan, pasti kita tidak pernah akan setuju dengan keputusan. Jadi bagaimana kita memandang keputusan itu yang bagusnya untuk kebajikan bersama. Ya, jadi tidak hanya untuk ego kita sendiri, tapi kita harus berpikir menanamkan karakter guru itu bahwa keputusan yang bersama itu akan lebih baik dengan keputusan saya. Untuk menanamkan, memunculkan. Sebenarnya setiap guru itu sudah ada rasa-rasa seperti itu, tapi ada yang keluar, ada yang tidak. Nah, yang tidak keluar itulah pekerjaan berat dari kepala sekolah. Bagaimana memaknai. Terima kasih banyak Bu Dewi, luar biasa. Jadi Ibu selaku pemimpin di sekolah ini berusaha mengambil keputusan demi kebajikan bersama Ibu ya. Artinya dinikmati demi kebahagiaan lingkungan sekolah. Kemudian Ibu, peran Ibu sudah Ibu implementasikan dengan membuat keputusan demi kebajikan bersama. Terus apa pesan Ibu untuk guru-guru hebat di SMP 1 ini? Mereka juga pemimpin di kelasnya, pemimpin pembelajaran. Apa pesan yang bisa Ibu sampaikan? Setiap kita pemimpin. Iya. Kalau kepala sekolah pemimpin di sekolah, kalau guru pemimpin di kelas. Jadi seorang pemimpin itu seorang pemimpin itu hebat karena ada tim yang solid belakang. Jadi kita harus selalu bekerja sama, memutuskan satu itu secara bersama-sama. Tidak bisa kita gegabah dalam memutuskan sesuatu. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang dapat merangkul semua stakeholder, semua warga sekolah. Itu yang pemimpin yang hebat. Itu berdasarkan pengalaman selama ini. Jadi sebenarnya guru-guru ini hebat-hebat semua. Tetapi kelas sekolah itu akan semakin hebat karena ada belakangnya guru-guru yang hebat. Baik Bu Dewi, terima kasih banyak. Ini menginspirasi dialog kita pada hari ini berkenaan dengan pengambilan keputusan yang mengandung kebajikan. Terima kasih Bu Dewi ya. Sama-sama. Guru hebat, demikianlah wawancara atau dialog kita bersama Ibu Dewi Anggraini, Kepala SMP Negeri 1 Padang, berkenaan dengan peran beliau sebagai pemimpin di sekolah ini. Beliau mengimplementasikan 3 hal dalam kepemimpinan. Yang pertama, berbasis tanggung jawab. Yang kedua, berpihak kepada siswa. Dan yang ketiga adalah berpihak kepada kebajikan. Demikian guru hebat semua dialog kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Guru hebat, saat ini saya sedang berada di SMP Negeri 24 Padang dengan Ibu Hasuniarti MPD sebagai kepala sekolah. Terkait dengan materi mengambil keputusan dengan berbasis kebajikan, saat ini kita akan berbincang-bincang bersama Ibu Hasuniarti yang akan dipanggil Ibu Un selaku pimpinan atau kepala di SMP Negeri 24 Padang. Assalamualaikum Bu Un. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk saya selaku calon guru penggerak untuk mewawancari Bu Un terkait kepemimpinan Bu Un di SMP Negeri 24. Terkait kepemimpinan ini Bu Un, tentu ada kebijakan-kebijakan keputusan yang Ibu Un ambil yang mengandung unsur dilema mungkin gitu ya. Artinya ketika keputusan ini diambil, unsur lain merasa nanti terabaikan atau bagaimana. Nah, bagaimana cara Bu Un mengidentifikasi
setiap permasalahan yang ada sebelum dilema itu terjadi. Terima kasih Pak Boy. Ini selamat dulu ya. Iya. Selamat sebagai CDP saya diberi penggerak. Insya Allah dengan melalui beberapa tahap bisa nanti sebagai guru penggerak dan juga nanti sebagai pelajar. Iya. Baiklah, jadi untuk mengambil kebijakan tadi ya, mengambil kebijakan dengan pihak atau dari sisi nanti ada dilema, ada yang merasa mungkin dikecewakan dengan kebijakan tersebut. Benar. Jadi biasanya apabila mengambil suatu kebijakan itu kita selalu mengkomunikasikan dulu di tingkat unsur pimpinan. Jadi setiap kebijakan yang diambil itu tidak mesti kepala sekolah yang memutuskan semua. Jadi kita kumpulkan dulu unsur pimpinan, itu dia ada DSL, kemudian juga tenaga administrasi, koordinator tenaga administrasi. Kita diskusikan dulu apakah kebijakan ini berdampak pada satu orang ataupun pada satu kelompok. Nah, jadi biasanya dengan beberapa kebijakan tersebut mengkomunikasikannya ke unsur pimpinan, jadi itu nampak jalan terangnya. Nampak di sana jalan terangnya bagaimana keputusan tersebut untuk diambil. Apakah keputusan itu kita rilis atau kita biarkan saja. Nah, tentu kita mendengar dulu informasi-informasi dari beberapa unsur pimpinan. Karena setiap pemimpin yang datang di suatu sekolah itu kan dia tidak serta-merta mengetahui semua masyarakat sekolah. Pasti yang sudah mengetahui lebih jelas yang sudah berada di sekolah tersebut selama. Makanya setiap mengambil kebijakan, keputusan selalu kita diskusikan bersama dengan pimpinan, jadi kita berikan atau kita putuskan dengan Benar sekali. Terima kasih Bun. Kemudian Bun, dalam setiap keputusan atau dalam setiap permasalahan yang akan diputuskan tentu sebagai pimpinan melewati prosedur-prosedur tertentu, sehingga keputusan diambil dapat berbasis kebajikan dan demi kepentingan masyarakat bersama, masyarakat sekolah begitu. Nah, ada kalanya Bu sebagai pimpinan sekolah mengambil tindakan preventif yang harus cepat karena permasalahan cepat diselesaikan. Bagaimana Bu menindaklanjuti hal ini? Gitu? Jadi kalau memang suatu keputusan itu harus ditindaklanjuti dengan cepat, ya. Itu misalnya ada informasi dari mana masyarakat, ya. Misalnya informasi dari atas bahwa harus ada 3 hal ini diinformasikan jam 10 pagi, jam 2 siang harus ada keputusannya, ya. Itu kan sekarang udah dipermudah dengan adanya Android. Nah, jadi bisa kita berdiskusi di grup pimpinan. Nah, jadi kalau udah kita diskusi di sana, apabila dimintanya atau keputusannya baru datang jam 10 pagi, jam 2 siang harus dilaporkan, itu sudah cepat kita memberikan pelaporan. Yang penting, setiap pemimpin itu jangan dia langsung mengambil keputusan sendiri. Jadi maksudnya kalau dia serta-merta sendiri memutuskan sesuatu, nanti pasti ada berdampak. Jadi kita harus komunikasi dulu, apapun jenis keputusannya. Kecuali ini ada kecualinya ya, kecuali keputusan tersebut untuk satu orang atau beberapa orang pegawai misalnya atau guru misalnya yang tidak perlu untuk didiskusikan. Jadi kalau memang ya, keputusan itu untuk seorang atau untuk yang bersangkutan, kita langsung ngobrol pada yang bersangkutan, mengkomunikasikannya kepada yang bersangkutan. Kemudian analisis permasalahan untuk diambil suatu keputusan tentu harus ada data-data dulu ya. Iya, diambil dulu data. Itu kan yang dikumpulkan untuk pimpinan untuk mengambil data tersebut. Berarti Ibu Un selaku pimpinan di sekolah ini sudah berusaha untuk mengimplementasikan keputusan berbasis kebajikan bagi warga sekolah. Nah, pesan Bu Un bagi guru-guru hebat di SMP 24 Padang, apa nih? Mereka juga pemimpin tapi pemimpin di kelasnya, atau guru disebut sebagai pemimpin pembelajaran. Apa yang pesan Bu Un yang bisa berikan kepada guru-guru? Karena kita juga dulu guru ya, mengabdi lebih kurang itu ada dari tahun 92 sampai sekarang ya. Jadi memang diawali dari memimpin di kelas. Jadi apabila kita sebagai guru yang memimpin di kelas itu utamakanlah bagaimanapun yang kita berikan, yang kita lakukan itu baik kata-katanya, baik bahasa lisan, baik bahasa tubuh, itu cerminkanlah yang selalu hal-hal yang positif. Jadi ya selalu ditiru, dibuju kan, ditiru oleh anak-anak.
Bagaimana kita berkata-kata yang baik, bagaimana kita berbicara yang baik, bagaimana kita bertindak yang baik. Nah, itu selalu sebagai yang ditiru oleh siswa. Jadi di awal dulu memang kita dulu yang mengkondisikan kelas. Jadi apabila kita sudah mengkondisikan kelas dari awal, menginformasikan kepada anak-anak dari awal, bagaimana pembelajaran kita, bagaimana situasi kelasnya kita, pasti anak-anak itu akan paham. Apabila bapak ibu guru yang masuk, dia paham bagaimana awalnya peraturan yang dibuat oleh bapak ibu guru tersebut. Kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas sehingga pembelajaran lancar dan mengasihkan untuk anak. Yang jelas kebajikan keputusan guru pun dalam pembelajaran harus berpihak kepada siswa. Harus berpihak kepada siswa. Sip. Baik, terima kasih Bun atas dialog hari ini berkenan dengan pimpinan sekolah mengambil keputusan berbasis kebajikan. Iya. Terima kasih banyak Bun. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah inspirasi yang dapat kita ambil dari Ibu Uun, Kepala SMP Negeri 4 Padang, perihal bagaimana beliau telah mengimplementasikan keputusan-keputusan yang beliau ambil berbasis kebajikan, kepentingan murid, dan kebahagiaan warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.